Halo good people, pernah gak sih kamu merasa kepala penuh banget, seperti ada ratusan hal yang berlarian di dalam pikiranmu? Gak tahu arah, gak tahu mau berhenti di mana. Rasanya seperti berdiri di tengah pasar yang riuh, tapi pasar itu ada di dalam kepala kamu sendiri. Suara-suara itu gak berhenti, saling tumpang tindih, membuat kamu merasa lelah, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Aku tahu banyak orang bilang, santai aja, jangan terlalu dipikirin. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Terkadang aku mikir, kenapa sih semuanya harus seribet ini? Kenapa hidup gak bisa sesederhana tidur, bangun, makan, dan bahagia? Tapi kenyataannya, setiap hal kecil pun bisa jadi beban. Ada tagihan yang harus dibayar, ada tugas yang belum selesai, ada hubungan yang terasa renggang, dan ada masa depan yang entah seperti apa bentuknya. Semua itu numpuk jadi satu, sampai-sampai kita lupa rasanya bernapas dengan tenang. Kita mencoba fokus ke satu hal, tapi yang lain malah teriak lebih keras. Pikiran kita gak kasih kita ruang untuk sekedar diam. Kalau kita lagi duduk sendiri, justru itu waktu paling berbahaya. Karena di saat itulah pikiran-pikiran kita seperti monster yang keluar dari persembunyiannya. Kita jadi mikir terlalu jauh, overthinking sampai pada hal-hal yang seharusnya gak perlu dipermasalahkan. Kenapa aku bilang itu berbahaya? Karena rasanya seperti kita sedang melawan diri kita sendiri tanpa jeda. Terkadang kita ngerasa capek banget. Bukan capek fisik tapi capek mental. Bangun tidur pun gak bikin segar, karena yang melelahkan itu bukan tubuh kita tapi pikiran kita. Kita bisa saja duduk diam selama berjam-jam, tapi di dalam kepala kita itu seperti sedang lari maraton dan gak ada garis finishnya. Kita cuma berlari terus dan terus berlari sampai akhirnya kita ambruk karena kelelahan. Kita tahu kita gak sendiri. Begitu juga aku. Aku tahu aku itu gak sendiri. Banyak orang di luar sana yang juga merasa seperti itu. Tapi itu gak bikin rasanya lebih mudah. Terkadang kita mikir, apa ini semua karena kita kurang bersyukur? Tapi bukan itu masalahnya. Kita tahu kita punya banyak hal yang patut disyukuri. Kita tahu kita gak hidup dalam kekurangan. Tapi tetap saja pikiran-pikiran ini gak pergi. Mereka terus ada seperti tamu tak diundang yang gak tahu kapan harus pulang. Orang bilang, coba meditasi, coba olahraga, coba jalan-jalan. Ketika kita sudah mencoba, kadang berhasil, kadang enggak. Karena masalahnya bukan cuma soal aktivitas fisik, tapi tentang bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan itu sulit, sangat sulit. Kita gak bilang kita menyerah. Kita masih coba untuk melawan. Tapi ada hari-hari di mana rasanya terlalu berat. Hari di mana kita cuma pengen tidur dan berharap saat kita bangun semuanya sudah selesai. Tapi hidup gak pernah semudah itu kan? Masalah gak akan selesai hanya karena kita berpura-pura mereka gak ada.
kita juga ngerasa pikiran-pikiran itu bikin kita kehilangan banyak hal. Kita jadi sulit menikmati momen-momen kecil, ketawa dengan teman, makan makanan favorit, bahkan duduk santai sambil melihat matahari terbenam. Dan semua itu terasa hambar karena pikiran kita gak pernah benar-benar ada di tempat kita berada. Kita selalu sibuk mikirin hal lain, hal-hal yang mungkin bahkan gak akan terjadi. Terkadang aku iri sama orang yang bisa terlihat santai. Aku tahu mungkin mereka juga punya masalah mereka sendiri. Tapi aku gak bisa berhenti bertanya-tanya gimana caranya mereka tetap bisa tersenyum dan menjalani hari tanpa terlihat terbebani. Apa mereka juga punya suara di kepala mereka seperti yang aku punya gitu? Atau aku cuma terlalu rumit untuk diriku sendiri? Ya, kita tahu mungkin kita butuh waktu. Mungkin kita harus belajar lebih sabar, lebih menerima, lebih memahami bahwa enggak semuanya bisa kita kontrol. Tapi belajar itu juga enggak gampang. Apalagi kalau kita ngerasa seperti sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Terkadang kita merasa kita enggak cukup baik, enggak cukup kuat untuk melawan itu semua. Tapi di saat yang sama, kita tahu kita harus mencoba. Kalau enggak, kita enggak akan terjebak selamanya. Sekarang kita lagi belajar untuk pelan-pelan mengurangi satu demi satu benang kusut di dalam pikiran kita. Enggak mudah, tapi kita tahu itu penting. Kita harus mencoba buat apapun itu, menulis, membaca apa yang ada di kepala supaya beban itu terasa lebih ringan. Kita harus mencoba buat cerita ke orang yang kita percaya, meskipun kadang sulit untuk menjelaskan apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita juga mencoba untuk lebih menghargai hal-hal kecil sesederhana bernapas dengan tenang selama 5 menit, atau mendengarkan lagu yang bikin kita merasa lebih baik, sedikit lebih baik. Aku tahu itu semua gak akan langsung menyelesaikan semuanya, tapi setidaknya kita punya harapan bahwa kita bisa melalui itu sedikit demi sedikit. Kalau kamu juga merasa seperti itu, aku cuma mau bilang kamu gak sendirian. Apa yang kamu relakan, apa yang kamu rasakan itu valid dan gak apa-apa untuk merasa gak baik-baik saja. Tapi kamu jangan lupa, kamu juga punya hak untuk merasa lebih baik, untuk mencari cara agar beban itu gak terasa berat sekarang. Kita semua punya perjuangan masing-masing, dan gak apa-apa kalau jalannya itu gak selalu mulus. Kamu mungkin masih dalam perjalanan itu. Terkadang kamu tersandung, terkadang kamu terjatuh. Tapi kamu gak mau berhenti karena kamu tahu di suatu titik kamu akan sampai di tempat di mana pikiran kamu gak lagi jadi penjara. Dan aku berharap kamu juga bisa sampai di sana. Thank you. Saya Amri Fitra.